Ukraina adalah tanah dataran pertanian yang luas dan subur, dengan kantong besar industri berat di timur. Ukraina yang terletak di benua Eropa, dulunya adalah bagian dari Uni Soviet. Negara ini merdeka pada 1991. Luas negaranya jadi yang terbesar kedua di Eropa setelah Rusia. Ukraina secara politik terbagi menjadi dua kubu, bagian timur dan selatan mayoritas berbahasa Rusia, serta wilayah barat yang berbahasa Ukraina. Sementara itu, bangsa Tatar Crimea yang secara paksa dideportasi ke Uzbekistan dan Republik Asia Tengah, mulai kembali ke Crimea pada 1989. Lalu sejak awal abad ke-21, Crimea menjadi salah satu kelompok minoritas non-Rusia terbesar di Ukraina. Secara historis, Ukraina memiliki populasi Yahudi dan Polandia yang besar, khususnya di wilayah tepi kanan atau barat Sungai Dnieper. Populasi terus berkurang karena emigrasi pada akhir abad ke-19 dan ke-20 akibat Holocaust. Mayoritas bangsa Ukraina berbicara bahasa Ukraina yang ditulis dengan alfabet Cyrillic. Volodymyr Oleksandrovich Zelensky lahir di Kiev pada masa Uni Soviet, 25 Januari 1978 dari pasangan Yahudi Ukraina, Oleksandr Zelensky dan Rima Zelenska. Saat berusia 17 tahun, Zelensky mengikuti sebuah kompetisi komedi lokal yang kemudian merintis karirnya sebagai seorang aktor dan pelawak, membintangi sejumlah film laris di Ukraina. Pada 2015 dia membintangi serial televisi populer, Servant of the People, Pelayan Rakyat, di mana dia berperan sebagai seorang guru sekolah yang terpilih menjadi presiden. Berangkat dari kepopulerannya, pada Maret 2018 Zelensky terjun ke dunia politik, mendirikan partai politik Servant of People yang diambil dari nama serial televisi yang dibintanginya. Beberapa bulan kemudian, pada Desember 2018 dia maju sebagai calon presiden pada pemilihan umum Ukraina, menghadapi petahanan Petro Poroshenko yang tidak populer. Pada April 2019 dia dinyatakan sebagai pemenang pemilu dan terpilih sebagai presiden Yahudi pertama Ukraina. Meski mengakui bahwa dirinya tidak religius, Zelensky beberapa kali merujuk identitas Yahudinya dan secara terbuka menyatakan solidaritas dengan Israel, menurut Times of Israel. Menjabat sebagai presiden, Zelensky mewarisi sejumlah masalah dari pendahulunya, salah satunya adalah separatisme di Ukraina Timur. Zelensky mencoba menyelesaikan masalah ini dengan membangun kepercayaan dengan Rusia dengan sejumlah negosiasi terkait perjanjian gencatan senjata Minsk 2015 dan pertukaran tawanan. Namun, isu separatisme di Donetsk dan Luhansk, atau yang juga dikenal sebagai Donbas, tidak terselesaikan, dan Rusia terus memberikan dukungannya terhadap milisi di wilayah tersebut. Di Ukraina, pemukiman banyak ditemukan di daerah perkotaan yang dihuni lebih dari 2/3 populasi negara. Kepadatan populasi yang tinggi terdapat di tenggara dan selatan tengah Ukraina, di daerah yang sangat maju seperti di Donetsk dan Dnieper, serta di pesisir sepanjang Laut Hitam dan Laut Azov. Bagian barat Ukraina dan wilayah ibu kota Kiev juga padat penduduk. Perubahan sosial yang ditimbulkan oleh kemerdekaan Ukraina paling nyata terlihat di kota-kota, khususnya Kiev. Ibu kota negara ini sekarang menawarkan toko-toko kelas atas yang melayani kelas kaya, dan barisan galeri seni kontemporer dan kafe yang modis dengan melihat jalan bersejarah Andriivsky Uзвis. Kota-kota, dengan trotoarnya yang lebar dan tanaman hijau yang luas, sangat cocok untuk berjalan kaki. Orang Ukraina umumnya banyak berjalan kaki, baik untuk berkeliling atau sekadar untuk bersenang-senang. Taman berlimpah dan populer untuk berjalan-jalan atau piknik, hobi umum di kalangan penduduk kota, yang sebagian besar tinggal di apartemen. Kota-kota juga menampilkan banyak kios, yang menjual segala macam barang dagangan. Perayaan pernikahan tradisional Ukraina memiliki banyak ritual yang melibatkan musik dan tarian, minum-minum dan makan, dan orang banyak. Pernikahan terdiri atas 3 bagian terpisah yang bisa berlangsung selama beberapa hari, bahkan minggu. Yang pertama adalah pertunangan, kemudian upacara, diikuti oleh perayaan besar. Pada acara pertunangan, sang mempelai lelaki datang kepada orang tua mempelai perempuan untuk mengadakan tawar-menawar uang mahar yang akan dia bayarkan untuk sang mempelai wanita, dan meminta restu dari orang tua perempuan itu.
Ada banyak cerita dalam legenda Ukraina tentang mempelai wanita yang dicuri tanpa dibayarkan uang maharnya. Seringkali, mempelai wanita yang dibawa kabur memang berkehendak secara sukarela dan pasangan itu kawin lari tanpa izin orang tua. Kalau tidak, sang mempelai wanita bisa menolak lamaran, dan sudah merupakan kebiasaan bagi sang orang tua untuk menemui sang mempelai lelaki di depan pintu dengan sebuah labu untuk menyampaikan pesan tersebut. Setelah mereka sepakat, pernikahan resmi diadakan di gereja, seringkali diadakan bersamaan dengan pasangan lain. Sebuah perayaan kemudian diadakan di rumah dengan seluruh warga turut serta.